selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan kami di sini dalam program Talkshow Edukasi Seksual. Malam ini saya dengan Joni Tari ditemani oleh senior saya. Selamat malam Kang Cecep Burdansyah. Selamat malam Mbak. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya narasumber kita Dr. Binsar Martin Sinaga yang udah sim-sim dari tadi. Ya. Malam dokter. Malam Mbak Ari, Kang Cecep. Malam. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Dokter Ya. sudah hadir, Ya. datang kembali ke studio berkenan untuk ngobrol dengan kita di sini mengenai edukasi seksual ya dalam program talkshow kita. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Temanya tuh tentang pengetahuan seksual gitu ya dok ya, baik untuk pria, wanita dan keluarga tentunya. Ya. Dan pasangannya tuh pria wanita ya dok, bukan Ya. pria-pria atau Bukan wanita sejenis ya. gitu ya. Bukan sejenis kan? Iya, betul. Oke, baik dok. Malam ini tuh kita mau ngebahas tentang ukuran atau kekerasan penis Ya. yang penting dalam berhubungan. Nah, seberapa penting? Kalau buat saya sih penting banget gitu Ya. loh dok, tuh buat saya Ya, ya dok. ya. Tapi menurut yang lain gimana ya, nggak tahu ya. Baik. Juga. Menurut dokter gimana? Kalau dari sisi kesehatan? Ya. Jadi kita akan berbicara ya, selamat malam para pembaca Tribun dan Warta Kota ya yang selalu menyimak talkshow edukasi seksual ya. Kita akan bicara satu hal yang tidak pernah habis-habis ya Kang Cecep ya. Betul dok. Ya Mbak Ari ya. Iya. Sepanjang segala semasa ada kehidupan manusia akan terus yang namanya seksualitas menjadi satu bahan pembicaraan ya, resmi atau tidak resmi. Kita akan bicara tentang yang namanya bicara tentang penis ya. Penis itu organ reproduksi dari pria. Nah, banyak mitos di luaran sana yang berbicara bahwa ukuran itulah yang menentukan kepuasan seksual. Tetapi dari sisi kedokteran atau dari sisi yang namanya seorang seksolog ya, bagaimana cara mencapai satu kehidupan seksual yang sehat. Ya, kita bicara sehat Kang Cecep. Iya. Ya, Mbak Arya, bukan bicara mitos ya. Nah, kalau bicara yang namanya hubungan seksual yang sehat, maka bukan ukuran. Walaupun banyak saya dapati kasus di dalam praktek atau klinis sehari-hari, mereka para pria dewasa yang memiliki ukuran penis kecil Kang. Ya Mbak Ari, yang namanya micropenis yang tidak diobati sedari awal, sedari usia anak-anak, itu minder. Ya, minder dalam artian tidak lagi mau untuk masuk dalam pernikahan. Kalaupun masuk dalam pernikahan, akhirnya tercipta konflik. Nah, lalu pertanyaan berikut, kalau begitu yang penting itu apa? Nah, bagi pembaca Tribun Warta Kota, yang penting itu adalah sebetulnya nomor satu kekerasan. Karena kita tahu, kita harus juga bicara organ yang namanya alat kelamin atau organ reproduksi wanita. Ya, Kang Cecep, Mbak Arya. Nah, kita tahu di vagina itu adalah kantong. Dan dia sepertiga luar itu yang ada jaringan saraf. Ya, jadi sepertiga luar aja Mbak Ari. Ya, jadi bukan lagi seluruhnya dari bibir luar vagina sampai mulut rahim itu ada jaringan saraf, tidak. Dia hanya sepertiga luar. Luar biasa ya. Jadi sepertiga luar artinya kalaupun ukurannya kecil, asal kekerasannya bagus, maka dia akan bisa menyentuh organ pekarangsang. Jadi di vagina itu ada bagian yang pekarangsang Kang. Ya, Mbak Arya, ada yang bagian yang pekarangsang. Itu di dekat bibir luar di atas namanya klitoris, dan di bawahnya itu ada namanya G-spot. Nah, itu di daerah termasuk sepertiga luar. Sehingga kalau kekerasannya bagus, dia akan bisa menyebabkan atau menimbulkan atau membuat si wanita orgasme. Nah, tentunya dengan teknik berhubungan seksual yang baik. Nah, itu dia. Jadi problem ini teratasi. Jadi kalau ditanya yang penting apa? Kekerasan. Ukuran itu berpengaruh hanya secara psikologi Kang, Mbak Ari. Makanya tadi kalau Mbak Ari bilang yang penting buat saya ini adalah ukurannya. Itu di luaran sana begitu, Iya, ya kan? dong. Di Betul luaran begitu di luaran sana memang aduh banyak sekali, sampai
saya banyak temukan kasus sampai disuntik silikon, dimasukin yang namanya itu ya, yang rata-rata silikon yang paling banyak ya. Iya. Akhirnya menjadi masalah ya toh, karena dia merusak pembuluh darah. Nah, pembaca Tribun Warta Kota perlu tahu bahwa penis itu tidak ada jaringan ikat. Penis itu hanya ada pembuluh darah, Mbak Ari. Jadi makanya kalau penis itu dipijit, diurut, apa yang terjadi? Perlukaan, pecah pembuluh darah, selesai. Dan akhirnya akan terjadi impotensia atau terjadi penurunan ereksi yang sulit sekali diobati. Saya banyak sekali terima kasus loh, Mbak Ari. Dipijit sampai aduh luka-luka sampai istilahnya bengkak lebam-lebam. Nah, jadi Itu maksudnya biar supaya biar ukurannya membesar. Iya, katanya seperti tadi ya, menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat. Kang Cecep, mitos yang berkembang atau pendapat para kaum hawain itu, ukuran yang penting. Waduh, ya kan? Nah, jadi buat kita, buat saya sebagai dokter, dan setelah mendengar edukasi ini, pembaca Tribun dan Warta Kota harus paham dan tahu bahwa kekerasan atau ereksi itulah yang paling penting. Ukuran hanya membantu dari sisi psikologis pria. PD-nya, Kang. Itu dia. Baik. Demikian, Dok, Mbak Ari. bicara seputar ukuran tadi, sebelum kita lebih jauh ya Kang Cecep ya. Sebenarnya tuh ukuran penis setiap orang tuh, setiap laki-laki tuh beda-beda kan ya, Dok? Ya, this is the good question ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita perlu tahu bagaimana range orang Indonesia. Oh, ada range-nya ya, Dok? Ada dong ya. Kalau orang Asia tuh orang Asia ya, Indonesia Asia toh sama dengan orang Timur Asia. Lalu ada Western, ada Timur Tengah. Nah, kalau orang Asia termasuk Indonesia ini rata-rata itu sekitar 13 sampai 15 cm kalau lemas. Kalau lemas ya. Kalau dia ereksi bisa sekitar 17 atau 19. Tapi banyak kasus lemas cuman 10 cm. Lalu pertanyaan, Dok, bisa nggak saya memuaskan? Oh, sangat bisa. Asal pada waktu dia ereksi misalkan 10, dia ereksi 13 cm, asal kekerasannya bagus, dia akan bisa menyentuh klitoris dan G-spot dengan baik, dan si wanita dalam posisi woman on top, sehingga si pria itu bisa merangsang dengan begitu gampangnya, Kang. Artinya merangsang payudaranya. Jadi dia posisi di bawah ya, jangan di atas. Kalau di atas susah. Dia akan keluar masuk segera tuh si pria, ya toh. Akhirnya ejakulasi. Nanti si wanita tanya, udah selesai? Edi. Langsung dia udah keluar. Nah, itu. Jadi mau dia 10 cm enggak masalah, yang penting dia keras. Nah, dan dia bisa menyentuh klitoris dan G-spot dengan baik sehingga orgasme si wanita tercapai. Nah, pertanyaan berikut, Mbak Ari, hubungan seks yang sehat itu bagaimana sih? Nah, sebelum itu saya ada tanya lagi nih, Dok. Jadi saya mau tanya gini, Dok. Tadi kan dokter bilang kan ada range-nya ya, ya. Nah, terus kalau misalnya saya ngelihat siapa gitu yang laki-laki, besar kecilnya ukuran penis seorang laki-laki itu biasanya bisa diperkirakan lewat apa sih? Kan misalnya nih, Dok, ukuran sepatunya kan, Nggak bisa. Even itu seorang yang bagus tubuhnya, atletis, don't judge book by the cover. Ya, seringkali, maaf ya, seringkali kan orang yang badannya bagus mungkin dia suntik steroid, suntik yang namanya testosteron, dan akhirnya mungkin dari lahir pembawaannya testisnya kecil. Kita tidak tahu. Nah, sama seperti mitos di luaran sana, oh kalau wanita berjalan bokongnya begini caranya udah nggak perawan. Nah, ya Kang Cecep ya, jangan bilang nggak tahu Kang Cecep ya kan. Nah, gitu toh. Nah, sama seperti itu, mitos nggak ada yang tahu. Karena ukuran organ reproduksi nggak ada yang tahu dengan penampakan luar, nggak bisa kita gitu ya. Karena kan banyak mitos tuh yang bilang tuh gini loh Kang Cecep. Jadi kalau misalnya teman-teman perempuan saya nih bilang, wah kalau suaranya berat pasti itu juga gede. Gitu dokter. Belum tentu. Oh, belum tentu. tentu. Jadi itu patah ya, Dok. Patah. Jadi buat pembaca Tribun Warta Kota, mitos tadi yang kami bicara patah ya. Tidak betul itu ya.
Bisa kita lihat penampakan dari badan luar itu menggambarkan organ penis ya, tidak betul. Ya, itu. Baik. Nah, Baik dokter, silakan lanjutkan dokter. Nah, Adi. bicara tentang bagaimana hubungan seks yang sehat, yang bagus, saya harus katakan buat pembaca Tribun Warta Kota, wanita sulit mengalami orgasme. Wanita sulit. Pria sangat gampang. Sehingga hubungan seks yang sehat adalah dikala pria itu mempersilahkan si wanitanya mengalami orgasme terlebih dahulu. Karena kalau si orgasme wanita itu bisa tercapai karena faktor halangannya banyak, Mbak Ari. Dari sisi organ reproduksinya sulit. Dia kantong. Ya, bagian peka rangsangnya cuma sepertiga dan cuma areanya kecil. Itu nomor satu. Yang kedua, kebugaran wanita seringkali terhambat. Hormon kah? Ada menstruasi. Lalu yang berikut juga faktor psikologi. Apalagi udah punya anak. Beban. Dan kembali sekarang bagaimana pasangan prianya. Nah, jadi saya mau katakan buat kita ya, buat para pembaca Tribun Warta Kota, hubungan seksual yang sehat adalah dikala si wanita mengalami orgasme dulu, Mbak Ari. Itu artinya sehat. Jadi harus orgasme ya. Orgasme wanita tercapai dan baru pria. Nah, ini buat para pasangan pasutri yang baru menikah ya, yang artinya baru masuk dalam rumah tangga. Ini saran saya. Ya, supaya ini rumah tangga langgeng. Jadi bahagiakan dulu istrimu. Yes, ya karena ini banyak di luaran sana. Kecenderungan pria adalah man is a sexual man. Oh iya, ya kan itu sudah saya sering ngomong di talk show saya, man is a sexual man. Pria itu makhluk seksual, ya. Itu Mbak Ari. Dok, ada beberapa kasus bahwa organ pria itu bengkok, dok. Apakah itu akan mengganggu dalam penetrasi ke klitoris sama G-spot? Yes. Ada namanya kasus Kang Cecep, namanya Peyronie disease. Penis itu membengkok. Kita bisa tolerir itu sekitar 30 derajat lah. Ya. Kalau sekitar 45 derajat lebih itu perlu tindakan operatif, diperbaiki. Tetapi biasanya Kang Cecep, normally biasanya kasus ini sangat jarang. Ya. Tapi ada ya? Ada. Nah, pertanyaannya kalau dia bengkok 30 derajat, apakah bisa penetrasi? Oh, sangat bisa. Oh, bisa. Bisa. Atau malah lebih bagus gitu. Oh, enggak. Yang penting keras aja, Kang. Derajat 4. Seperti mentimun. Ya kan? Derajat 1 seperti tape. Derajat 2 seperti isi pisang. Derajat 3 seperti sosis. 4 seperti tape. Ya, banyak pembaca Tribun Warta Kota yang apa loh, Kang Cecep? Gara-gara ini istilah pisang, tape, pisang, sosis dan mentimun. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lebih dari 30 derajat, misalnya 40 derajat, tapi dia tidak operasi dan dipaksakan untuk berhubungan, bisa saja, bisa saja. Cuman pertanyaannya apakah saluran kencingnya bermasalah nggak? Itu juga harus kita tanyakan. Sebab tidak lagi indikasi untuk yang namanya hubungan seksual, tetapi dari sisi yang namanya urologi, artinya dia saluran kencingnya terganggu nggak? Itu juga harus kita tanyakan, Kang. Gitu. Tapi kalau hubungan seksnya tidak terganggu? Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kita harus tahu ya, pembaca Tribun dan Warta Kota juga harus tahu bahwa vagina itu kantong yang elastis, Mbak Ari. Kenapa saya bilang dan kenapa secara kedokteran dikatakan kantong elastis? Penis ukuran berapa aja masuk. Penisnya orang negro, orang kulit hitam, orang western yang katanya lebih besar dari Indonesia masuk. Jadi lebih keren ya sifatnya. Yes, jadi sifatnya elastis. Jadi itulah luar biasanya. Vagina itu kantung yang elastis. Ya, tidak terpengaruh. Nah, termasuk juga kasus yang Kang Cecep tanya. Ya, penis bengkok tadi. Oke. Nah, pengalaman dokter menangani kesehatan pria, ada nggak yang konsultasi mengenai penis bengkok? Oh, ada banyak.
Ada banyak. Banyak. Kalau dia sangat terganggu lebih dari 45, saya rujuk, Kang. Oh, rujuk. Saya rujuk ke urologi. Oh gitu. Urologi, ya. Saya rujuk, nggak bisa dong, bukan bidang saya. Ya, tindakan operatif kan mereka yang kerjakan. Biasanya keluhannya apa tuh? Biasanya keluhannya nggak nyaman. Terus yang kedua, kalau kencing mungkin ada masalah, bisa ada, bisa tidak. Tapi yang mereka tidak enak tuh rasa nyaman saat mereka kehidupan seksual lah gitu ya. Itu rasa tidak nyamannya itu di perempuan atau di laki-lakinya? Di lakinya. Oh, di lakinya. Kalau perempuannya nggak ada masalah? Nggak masalah. Oh. Kan saya katakan tadi, Kang, kantung vagina itu elastis. Bisa kelok-kelok gitu ya? Bisa kelok-kelok, betul kan? Ya, elastis dia, Elastis, bisa ya, kecil, bisa membesar. Nah, menjadi penyulit adalah pada waktu wanita tersebut pasca menopause, Iya. menciut. Oh. Apalagi pada wanita-wanita yang tidak pernah melakukan lagi hubungan seksual pasca menopause. Wah, itu untuk menikah lagi, untuk punya kehidupan seksual perlu treatment, perlu perbaikan, Perlu perjuangan. perlu perjuangan karena perlu Treatmentnya kayak apa dipersiapkan. tuh, Dok? Hah? Treatmentnya kayak apa misalnya? Ada yang kita kasih, yang nanti kita lihat hormonnya. Oh, Ya, kalau tidak ada kontraindikasi kita berikan yang namanya estrogen replacement therapy, atau yang ketiga juga kita kasih lubrikan kalau memang perlu, atau yang berikut juga obat untuk meningkatkan libido untuk pembasahan, atau juga yang menjaga yang namanya dinding vaginanya supaya tidak atrofi atau menciut. Itu dia. Persiapan lah, Mbak Ari. Persiapan tempur namanya. Iya. Nah, pasca menopause. Iya. Nah. masih lama saya, Dok. Masih panjang. Masih panjang, Perjalanannya, masih ya. panjang ya. tak Berarti apa-apa. masih banyak perjalanan. Nah, Dok, kembali ke ukuran, Dok, yang tadi dikatakan kan ada ukuran Barat, Eropa, Iya. ada ukuran Timur Tengah, Iya. ada ukuran Asia. Nah, seringkali kan jadi guyonan juga atau jadi perbincangan setengah serius, tapi Iya. juga kadang-kadang menjurus menjadi serius. Ya. Kalau orang Asia, misalnya seperti Indonesia, mendapatkan orang Timur Tengah. Bagi perempuan mendapatkan laki-laki Timur Tengah itu bahagia. Ya. Tapi kalau misalnya laki-laki Indonesia mendapatkan perempuan Timur Tengah, katanya tidak bahagia karena menyangkut ukuran. Nah, itu sebetulnya gimana, Dok? Ya, Kalau cross gitu, Dok? gini, kontra dan yang namanya masih dalam pro kontra. Iya. Karena begini, Kang, kembali ya Mbak Ari ya, sexual medicine ini atau edukasi seksual atau kehidupan seks ini banyak mitos di luar sana. Ya, bahwa ukuran itu yang paling penting dibandingkan kekerasan. Sehingga tadi Kang Cece bilang, wanita Timur Tengah dapat pria Indonesia katanya marah-marah. Iya. Begitu ya kan? Sebetulnya itu menjadi satu tanda bahwa ternyata sebelum masuk dalam pernikahan itu ternyata benar seksualitas harus diketahui. Iya, Yang iya. penting bagaimana, apa yang harus dipersiapkan itu, Kang. Jadi itu Mitos, salah. Jadi kembali saya harus tegaskan buat para pembaca Tribun dan Warta Kota ya, bahwa ukuran itu hanya psikologi, mempengaruhi irama otak, konsep berpikir, tetapi yang paling penting adalah kekerasan. Ereksinya ya. Itu. Nah, Dok, ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh kaum pria. Iya. Kalau ada pria yang sudah mengalami tingkat kekerasan seperti TAFE, misalnya dari usia lah ya. Tapi dia ingin seperti mentimun. Apakah itu bisa nggak? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan, Dok? Langkah pertama, Ya. datang ke dokter Binsar. Betul, Dok. Betul, Dok. Pergi ya kan, Ya. atau chat WA. Yang kedua, sering kali Kang Cecep dalam peningkatan usia saya sering sarankan cek hormon dulu. Iya. Kalau dia tidak pernah check up, medical check up. Iya. Karena penis itu berisi pembuluh darah, Mbak Ari. Kalau cek hormon itu baiknya dilakukan setiap berapa Pagi. tahun sekali? atau Cek gimana hormon sih, Dok? itu baiknya dilakukan adalah yang namanya setahun sekali. Ya, artinya ya kalau tidak memungkinkan ya boleh 2 tahun sekali, silahkan. Karena apa? Kebugaran itu menentukan atau ditentukan juga performa dari hormonnya. Iya. Nah, setelah itu kita perbaiki. Ada obat yang namanya untuk erektogenik yang tidak
tidak artinya wah mau hubungan baru minum. Oh, tidak begitu. Ada sekarang namanya konsep, saya sudah pernah katakan once a day Mbak Ari, Kang Cecep. Jadi once a day, sekali sehari minum, diperbaiki pembuluh darah penisnya. Itu konsep, sehingga dalam jangka waktu tertentu penisnya akan baik, sehingga akhirnya kekerasannya akan pulih kembali. Jadi ada pertanyaan Kak Mbak Ari, Kang Cecep. Ya, waduh udah tua, boleh nggak, bisa nggak kembali 70 tahun, 75, bisa? Bisa. Bisa kembali, ya, gitu. Ya. Dok, mungkin itu pertanyaan terakhir. Apakah tingkat kekerasan penis itu bisa dilihat dari ekspresi wajah? Apakah dia misalnya kelihatan segar bugar, percaya diri, atau picet, atau bisa nggak dok? Ya, kembali nih ya, mitos ini ya. Jadi pembaca Tribun Warta Kota ya, wah tadi Ibu Ari bilang orangnya begini menggambarkan ukuran. Kang Cecep sekarang nanya, orangnya ceria, orangnya manyun itu menggambarkan kekerasan. Enggak. Semua mitos. Jadi sekali lagi tidak bisa digambarkan oleh penampilan fisik. Ya, gitu. Baik, Dok, itu tadi mungkin pertanyaan terakhir. Kita sudah sudah memberikan informasi mengenai ukuran dan kekerasan penis untuk pembaca Warta Kota dan juga Tribun News. Mungkin sekarang dokter waktunya untuk memberikan highlight terhadap pembaca Warta Kota. Ya. Jadi buat pembaca Tribun dan Warta Kota ya, memang kekerasan ini menjadi satu tema sentral bagi seorang pria. Ya. Mau dia kaya, miskin, tua, muda, tema sentralnya kekerasan. Mau dia ukurannya kecil sekalipun, ternyata saya amati kekerasan. Sehingga saya bisa simpulkan, poin nomor 1, kekerasan penis itu yang terpenting. Ya, kalau masalah ukuran relatif ya Mbak Ari. Nah, sehingga nomor 2, bagi para pasangan suami istri yang baru masuk pernikahan atau yang sudah lama ya, mungkin perlu menonton dan mempelajari tentang seksualitas yang sehat, dan sehingga pada waktu kekerasan itu berkurang bisa diperbaiki. Lalu pertanyaannya, ukuran bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa. Di atas 13 tahun, 15 tahun nggak bisa. Ya enggak bisa. Jadi hanya kekerasan yang kita bisa perbaiki sehingga tercapai atau tercipta hubungan seks yang sehat, yang baik ya. Nah, yang berikut, kalau Bapak Ibu ya ingin bertanya lebih lanjut, silahkan ya. Bicara tentang seksualitas yang bagaimana, problem apa, chat saya, WA ya. Jangan telepon ya, chat WA ya di 0813 8231 7586. Saya ulangi, 0813 8231 7586. Pasti saya balas. Dan saya mau katakan, seksual dalam rumah tangga itu bukan segalanya, tetapi tanpa seks keintiman dalam rumah tangga pasti hilang. Iya, hilang. Pasti hilang. Itu saja mungkin Kang Cecep, Mbak Ari, dari saya ya yang kita bisa saya utarakan ya. Baik, pembaca Warta Kota dan Tribuners, kita tidak boleh melakukan kekerasan, tetapi para pria wajib keras penisnya. Sampai jumpa Kamis depan. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Jangan lupa subscribe ya.